Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia. Tanpa terkecuali, sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat seprofesi petani kopi. Di edisi kali ini di hadapan kami ada suatu batang kopi. Sebenarnya tutorial ini suatu request atau permintaan dari teman di Pekulun Udik di Lampung Utara, untuk Pak Suradi ataupun Mas Pur yang ada di sana. Beginilah ketika kami melakukan pembentukan as awal untuk sambungan baru. Ya, syukur-syukur ketika konten kami ini bisa bermanfaat untuk bagi petani kopi yang lain seperti itu. Begini untuk Pak Suradi, Mas Pur. Ini pada awal titik penyambungan, ini saya menggunakan kolom keriting seperti ini, teman-teman. Kolom keriting di tempat kami seperti ini. Ini juga keriting. Ketika awal penyambungan, untuk membuat suatu kerangka batang kopi akan dijadikan kerangka untuk seterusnya, yaitu sebaiknya kita lakukan seperti ini. Khusus untuk Pak Suradi dan Mas Pur yang ini. Jadi ketika awal penyambungan ini diumpamakan tumbuh kemarinya banyak di sini, banyak sekali kemarinya. Ada tunas ranting, ada tunas raja seperti itu. Dan pada awal titik tumbuhnya itu ranting biasanya. Kalau kita menggunakan ranting entresnya, dia otomatis ranting tumbuhnya. Tetapi untuk tahun-tahun berikutnya dia akan keluar raja. Yang ini pada awal titik tumbuh dulu, saya masih ingat ini penyambungan memakai ranting. Pada awal titik tumbuh dia ranting ke semuanya. Ini bekas pembuangan 1, 2, 3. Pada awal titik tumbuh dia ranting. Tuh. Terus yang tumbuh di bawahnya itu, yang ini sudah yang 3. Ini 3 ini. Ini raja seperti ini. Mekar sudah seperti ini. Ini Pak Suradi seperti ini ketika pembentukan as, dengan mau membentuk suatu as kerangka batang kopi untuk seterusnya. Jadi masih ada lagi sisa ranting seperti ini. Ini, yang ini ranting. Tuh. Yang ini akan saya buahkan satu kali. Dari yang seperti ini, dari yang tunas ranting seperti ini, sebaiknya jangan kita melakukan penyimpanan bahan. Seperti ini, kita buang dulu. Kalau ini tidak mau kita jadikan as. Dalam satu batang itu kita cukup memelihara 3 atau 4. Ini akan saya pelihara 1, 2, 3 nanti yang ini. Terus bahan-bahan yang tumbuh yang kecil-kecil seperti ini kalau kita tidak lakukan pembuangan, ini akan menjadi as juga nanti, menjadi kerangka. Kalau terlalu banyak kerangkanya di sini, diumpamakan sampai 5 atau 6 as, itu akan menyebabkan tumpang tindihnya bahan-bahan yang kecil-kecil seperti ini. Satu. Yang kedua kalinya, kalau terlalu banyak as, dia repot sekali pengaturan bahan-bahannya nanti. Makanya 3 aja cukup. 3 aja cukup. Dalam satu as bisa menumbuhkan seperti ini. Berapa ini bahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, dari 8 bahan ini kita bisa sortasi yang bahan yang ini. Jadi yang ini, yang 3 ini akan menjadi kerangka, menjadi as seterusnya sudah. Jadi tidak perlu lagi memelihara dari sini. Dari sini tidak perlu. Kita cukupkan yang ini. Terus bahan-bahan benernya ya kita pelihara yang dari sini nih. Ini kan bahan semua. Bahan semua ini. Dari bahan ini kita sortasi nanti. Paling tidak kita pelihara 2. Per 1 tunas raja ini kita pelihara 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Jadi dalam satu pohon kita pelihara B0 6. 6 tunas raja juga. Karena kemungkinan besar kalau tumbuh bahan di sini, di asnya ini terbuat dari raja, itu 90% raja nanti bahan-bahannya. Makanya saya sarankan untuk membuat satu as itu yang terbuat dari raja, biar tidak ribet
biar tidak sulit nanti ketika pengaturan bahan-bahannya. Kita cukup pelihara 2 aja, 2, paling banyak lah 3, 2 aja dalam satu tunas raja ini. Kita pelihara bahan B0 2, yang ini 2, yang ini 2, berarti kita mempunyai 6 yang memasuki B0 untuk saat ini, yang akan berbuah di 2024. Dan untuk seterusnya bagaimana? Ya dari sini, dari titik tumbuh ini. Dari titik tumbuh ini kita pelihara. Yang ini kalau sudah memasuki B2, seperti ini memasuki B2 ini. Untuk Pak Suryadi dan Mas Pur yang ada di Pekurun Udik, Lampung Utara. Yang ini ketika sudah memasuki B2, karena ini sudah kita pelihara bahan-bahan B0 ini, yang seperti ini, kita pelihara 2. Jadi kita persiapkan dulu bahan B0-nya. Setelah itu ini ketika panen nanti di musim panen kita lepas yang ini sampai lepas bahan sini. Nah, ini akan kebentuk semuanya seperti itu. Jadi ketiga-tiganya ini kita pelihara dulu. 3 as ini kita pelihara. Setelah itu kita simpan bahan paling tidak 20 cm atau 15 cm lah. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu renggang. Kalau terlalu renggang nanti terlalu panjang asnya, jadi rawan sekali dia mepet sama tanah, nanti terlalu lentur. Jadi kalau 20 cm dia pas ukurannya, seginilah ukurannya, 1 jengkal segini, jadi 20 cm kita pelihara ini. Nah, setelah itu kalau sudah panen kita lepas dari sini, kita lepas dari lepas bahan ini. Yang ke depan ini kita lepas. Setelah itu kita pelihara 6. Kita pelihara 6. Jadi saat ini kita mempunyai 3 tunas raja. Untuk tahun depan kita mempunyai 6 tunas raja. Dan untuk tahun berikutnya ya kita pelihara lagi dari sini. Kita tambahi lagi satu-satu. Seterusnya seperti itu, estafet bergantian seperti itu. Jadi untuk pemeliharaan as diusahakan terbuat dari tunas raja dan jangan terlalu banyak asnya, biar tidak bingung nanti untuk pengaturan as-asnya untuk Pak Suradi dan Mas Pur. Jadi kita pelihara dulu 3. Ini cukup udah 3. Yang ini yang tunas ranting jangan kita pelihara karena ini akan saya lepas nanti. Yang ini akan saya lepas, yang seperti ini kita cukup buahkan 2 kali, itu 2 kali. Ini tunas ranting. Kita prioritaskan dari tunas raja asnya biar tidak ribet. Dan keuntungan dari tunas raja tidak usah terlalu banyak memelihara tunas, tapi hasilnya memuaskan. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa jenengan perhatikan di kebunnya masing-masing untuk Pak Suradi maupun teman-teman yang lain, sahabat seprofesi petani kopi. Jadi untuk membuat kerangka kita cukupkan 3, tidak usah 3 aslinya, 2 aja udah cukup. Ini akan menjadi kerangka seterusnya. Dan dari ini kita akan bingung sudah. 3 ini sudah untuk mengaturnya untuk tahun berikutnya. Kalau tidak jeli dalam pengaturan bahan, ini akan mengalami tumpang tindih. Kita bisa bayangkan dari 3 ini bisa menumbuhkan 6. Untuk tahun berikutnya karena bertumbuhnya usia batang, bertambahnya usia batang ini tambah besar, yang jelas nutrisi udah banyak memakan nutrisi, yang jelas ini bahan-bahannya kita perbanyak seperti itu. Jadi tidak 1 tahun ini 2 tahun lagi 2, 3 tahun lagi 2, tidak, tergantung dari usia batang itu sendiri. Mau kita buat 6, mau kita buat 4 tunas, terserah. Yang penting pada intinya bahan ini tidak mengalami tumpang tindih, kira-kira seperti itu. Kalau masih kurang jelas untuk Mas Pur dan Pak Suryadi yang ada di Pekurun Udik, monggo silahkan langsung chat pribadi ke kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.